Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang hadir di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah dengan izin Allah serta taufik dan inayahnya kita kembali menyambung kaji bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmil Amal, konsekuensi ilmu adalah amal. Alhamdulillah lambat tapi pasti insyaallah kitab ini tamat juga, belum sampai setengah. Mudah-mudahan napas kita juga masih panjang. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat menyambut baik dan mendoakan para penuntut ilmu. Alhamdulillah menuntut ilmu tidak ada batasan umur. Kalau kuliah ada batasan umur, tapi menuntut ilmu tidak ada batasannya. Mudah-mudahan kita ya seperti banyaknya ulama kita tidak keluar dari mengajarkan ilmu atau sedang menuntut ilmu. Ya Nabi kita alaihi salatu wassalam juga tidak pernah berhenti menjadi guru, menyebarkan ilmu. Demikian juga para sahabatnya, dan juga tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Oleh itu berbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah hujan turun, mudah-mudahan membawa rahmat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita sampai masih bab at-taghlidh, bab tentang kerasnya peringatan ala man tarakal ilma atau al-amal bil ilmi, yaitu keras peringatan terhadap orang yang meninggalkan mengamalkan ilmu, berpaling kepada selainnya, sehingga yang diamalkan tidak sesuai dengan yang diilmukannya. Terakhir sampai kita pada bab atau perkataan yang diriwayatkan dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi, miskinun man kana ilmuhu hajijahu wa lisanu khasimahu wa fahmuhu al-qati'a bi uzri. Miskin orang yang ilmunya menjadi lawannya,
wa lisanuhu khasimuhu, dan lisannya menjadi lawan berperkaranya, wa fahmuhul qati'a bi uzrihi, dan pemahamannya membuat dia tidak punya alasan lagi untuk tidak beramal. Kemudian beliau melanjutkan, qila li ba'dihim, dikatakan kepada sebagian mereka, maksudnya ulama as-salaf, ini sudah kemarin, ala tatlubul ilma, kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Faqala khusumi minal ilmi katsir, lawan saya berupa ilmu itu banyak. Artinya ilmu yang akan menjadi lawan saya itu banyak, sebabnya banyak yang tidak teramalkan. Fala azzad, oleh itu saya tidak mau bertambah lagi lawan saya. Kemudian dinukil daripada, atau beliau riwayatkan dari As-Sari ibn Mughallis As-Saqati, diriwayatkannya dari As-Sari ibn Mughallis As-Saqati, dikenal dengan As-Sari As-Saqati Al-Baghdadi, salah seorang ahli zuhud, ahli ibadah. Dia di masa itu dia sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Ma'ruf Al-Qarhi dan lain-lainnya. Beliau mengatakan, kullama izdatta ilman kanatil hujjatu 'alaika awkan, setiap bertambah ilmumu maka hujjah yang akan memberatmu semakin kuat. Jadi sebab salah kan, nak berilmu ini pula masalahnya, tak berilmu ini pula masalahnya. Oleh sebab itu tak ada maju kena mundur kena, kalau itu maju aja, maju tak gentar, membela yang benar. Nah, maju tak gentar, teruskan. Ya, karena kalau siapa yang bertekad baik, Allah berikan kebaikan. Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Kalau Allah tahu ada kebaikan dalam diri kita, berniat untuk mengamalkannya, maka Allah berikan yang lebih baik pula. Ma'asyarul kiram, kalau tidak salah sampai di sini ya. 80 lagi. Baik, kita lanjutkan. Kullu man lam yanzur bil ilmi fima lillahi alaihi fal ilmu hujjatun alaihi wa wabal. Siapa yang tidak memperhatikan dengan ilmunya apa yang menjadi hak Allah kepadanya, ilmu itu menjadi hujjah yang memberatkan dan menjadi sebab kecelakaan baginya. Kemudian beliau melanjutkan, qala akhbarana Abu Tahir Abdul Ghaffar ibn Muhammad ibn Ja'far al-Mu'addib, telah menceritakan kepada kami Abu Tahir Abdul Ghaffar bin Muhammad bin Ja'far al-Mu'addib, yang dikenal juga dengan Al-Farisi. Qal amba'ana Abu Ali, telah menceritakan kepada kami Abu Ali Muhammad ibn Ahmad ibn Hasan As-Sawwaf, dikenal juga dengan Abu Ali As-Sawwaf. Qala haddatsana Abdullah ibn Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, anak Imam Ahmad yang menulis kitab Al-Musnad, salah seorang dari imam mazhab yang 4, imam mazhab Al-Hambali, imam mazhab Al-Hambali, yaitu Ahmad ibn Hanbal. Dan ini anaknya Abdullah bin Ahmad rahimahullah ta'ala. Para ulama menyebutkan ilmunya tidak kurang dari ayahnya, cuman ayahnya lebih duluan terkenal. Makanya kalau ayah terkenal bono, payah anak nak nanya. Ya, nampaknya harus seperti rela kayak Ibnu Abi Hatim rahimahullah, Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris bin Munzir Al-Hanzali, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, ayahnya lebih duluan dikenal dan susah diraki sama anaknya. Akhirnya tetap kesohor anaknya di bawah kesohor ayahnya. Tapi tak apa-apa, tersebut ayahnya tersebut juga dia Abdullah bin Ahmad, karena dia perawi Al-Musnad dari Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala ma'ziyadat. Qala haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku bapakku.
qala haddatsana Sayyar ibn Hatim, telah menceritakan kepada kami Sayyar ibn Hatim, Abu Hatim. Qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai, telah menceritakan kepada kami hadis ini Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai, saduqun, an Thabit, dari Thabit ibn Aslam al-Bunani. Thabit ibn Aslam al-Bunani al-Basri min athbatin nasi fi Anas, termasuk yang paling kuat riwayatnya dari Anas ibn Malik. An Anas, dari Anas ibn Malik ibn Nadar al-Ansari al-Khazraji. Al-Khazraji khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, dan tidak ada keluhan sama sekali dari Anas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang yang senantiasa dibantunya selama 10 tahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yu'afil ummiyina yaumal qiyamah ma la yu'afil ulama. Sesungguhnya Allah memberikan maaf kepada orang-orang ummi, orang-orang yang tidak pandai tulis baca, maknanya orang yang tidak berilmu, lebih daripada afiat yang diberikan kepada ulama. Ya, artinya orang yang tidak berilmu ketika melakukan sesuatu dosa atau meninggalkan kewajiban, Allah kan dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba selain syirik itu tahtal masyiah, artinya Allah menghendaki diampuninya. Kalau Allah menghendaki dia ya, kalau tidak diampuni apa maksud lagi? Kalau tidak diampuni ya diazab. Iyalah, yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Naam. Syekh, lillahi ma fis samawati wa fil ard. Dah lah, apalah ayat tu lah. Naam. Lillahi ma fis samawati wal ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Mengampuni siapa yang dikehendaki, kalau tidak diampuni ya diazab, disiksa. Pilih yang mana? Jelas lah Syekh. Nah, jadi Allah dalam hadis ini lebih mudah memberikan maaf, yaitu ampunan, afiat daripada azab, dibanding dia yang diberikan kepada para ulama. Apa sebab? Orang tidak berilmu, tidak mengetahui. Ya, alasannya jelas, saya tidak tahu. Gitu kan? Alasannya jelas. Kamu tahu enggak? Enggak. Nah, walaupun sebenarnya hujah ini seperti dalam riwayat sebelumnya tidak terima juga kan. Tapi mana tahu dia punya hujah yang lain, atau kebaikan yang lain. Tapi ulama, Anda tahu sudah, kenapa tidak diamalkan? Malas atau tongko? Kan bahaya, malas atau tongko. Tapi orang tidak berilmu, alasan jelas. Di dunia pun berlaku, bila terjadi suatu pelanggaran lalu ditanya oleh hakimnya, Anda tahu ini dilarang? Lo jawab tidak tahu. Biasanya ada keringanan. Tapi yang sudah tahu, profesional, berarti berencana melakukan kesalahan itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan bahwa orang alim posisinya lebih mengkhawatirkan daripada orang yang ummi, yang tidak berilmu. Cuma sayang hadis ini seperti kata Imam Az-Zahabi munkar, karena di dalam sanadnya terdapat Sayyar ibn Hatim, Abu Hatim tadi. Ya.
Sayyar Ibn Hatim Abu Hatim, walaupun orangnya dari sisi apanya jujur, tetapi hafalannya sangat lemah. Tapi makna daripada ini banyak terdapat di dalam hadis-hadis yang lain. Misalnya orang yang pertama dinyalakan baginya api neraka. Siapa di antaranya? Alim, orang yang Allah berikan ilmu kepadanya, lalu dia tidak melakukannya. Jadi tidak melakukannya. Kalau pertama diazab berarti yang kelas berat terus. Asyik. Yang pertama dimasukkan neraka berarti kelas berat atau kelas ringan? Ya, kelas berat. Yang pertama diazab. Subhanallah, nasallallahu assalamata wal afiyah. Ini ancaman keras bagi siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, karena hujjah Allah sudah sampai kepadanya. Tidak lain kecuali karena mungkin karena malas atau karena tongkol. Dia dah tahu tapi dilanggar juga. Beda dengan orang yang tidak tahu. Beda dengan orang yang tidak tahu. Tidak tentu dah ngosong melanggar lampu merah tu berdosonya. Tidak ben berdoso, no ben masalahnya ni juga. Jadi tapi alasan dia salah kosan tidak salah tidak sama je berdoso. Jadi kaum muslim tantun salah tapi tidak tantun berdoso ni. Subhanallah. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Ini orang yang berilmu lebih dikhawatirkan tidak dimaafkan daripada orang yang jahil atau orang ammi. Kalau gitu bang tidak ngaji, tidak selamat, tidak selamat, sebab dikhawatirkan lagi. Babnya ada banyak babnya kan. Ketika kita dah penat beramal tapi tanpa ilmu, ternyata coba bayangkan tuan-tuan lah bakojo dia asal lah apa nomor laba setor tawi tabungan tiap bulan, istilah nabung istilah kasan kampir posu kampir kau bagi untuk nyimpan piti kampir kampir posu. Ketika dibuka indak nawisi. Apa sebab tidak berdasarkan ilmu. Berarti kotoko so lah masuk ke rekeningnya, kasan masuk ke rekening sok uang nyoba titip ke uang lain. Jadi gara-gara cayo ke uang lain akhirnya hilang tabungan itu. Basawa ditilap dek kawan kan. Nya ndak tengok orang ndak berdasarkan ilmu. Suat enakan wak tekan jo ndak baca. Kasan tulisannya dipindah bukukan ke rekeningnya. Awak sudah tekan itu. Makanya perlu ilmu dalam beramal. Jadi jahil tak selamat, berilmu kalau tak diamalkan tak selamat. Sama je kalau seandainya awak ndak kuliah, tu ndak bekerja, ndak bongi bono ayah jamak dah, tapi kalau sampai lah kuliah piti banyak abi ndak bekerja hati-hati. Orang pen selemu ayah ndak bongi kau. Iya. Ini banyak pengaduan, ini kan banyak konsultasi, khususnya para ibu ya, setelah menikah tu ngajinya kasan elok duma leh bini podo dilu ya itu nonton turenya waqarna fi buyutikunna, dan lakinya alhamdulillah laila wa babiti cukup untuk membiayai kehidupannya. Oleh sebab itu untuk apa saya buang-buang waktu yang harusnya untuk keluarga diberikan kepada orang yang lain yang penghasilannya juga tidak seberapa. Tanyakan kepada yang kerja di luar itu, lebih tiap bulan, atau SK-nya disekolahkan. Nyalah tamat sekolah tapi SK tetap sekolah.
ya tamat mambi apa Honda tibola mansu umah. Ya, jadi banyak rata-rata dikuliahkan kembali SK-nya. Dek cukup atau dek kurang? Dek kurang. Kalau cukup kan perlu SK-nya, berarti karena kurang. Ini dia dapat suami yang cukup, insyaallah taala, maka dia ingin membahagiakan suaminya. Tiba-tiba banti kojo, wow, amaknya. Itulah bahasanya itu. Bagaimana nih Ustaz katanya? Saya dulu dikuliahkan oleh ayah saya, mak saya. Sekarang saya sudah bersuami, mereka tak rela saya berhenti bekerja. Apa jawaban Imam Ahmad? Apa jawaban tu Imam? Ia ikut laki itu kenapa? Kalau dijawab macam itu aja berbantah, mintu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tentu jawabannya tidak langsung ya taat pada soal itu, memang secara hukum betul, tapi harus pandai-pandai lah menjawab. Jangan buanti jendulin nama olehnya, tidak bisa, tapi harus pandai-pandai. Iya, pandai-pandai menyampaikannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, artinya apa tadi? Astagfirullahaladzim. Mana simpang sun? Nak kanan. Kuliah? Tidak bekerja. Iya. Orang yang sudah berilmu tapi tidak menghasilkan, ilmunya tidak menghasilkan, pasti lebih dimarahi daripada yang tidak sama sekali. Makanya wajar secara logis dan didukung oleh makna-makna Al-Quran dan hadis. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian beliau melanjutkan, qara'tu ala dhahri kitabin li Abi Bakar Muhammad ibn Abdullah ibn Aban al-Haythi. Naam, idzal ilmu lam ta'mal bihi kana hujjatan alayka wa lam tu'zar bima anta hamilu fa in kunta qad absarta hadha fa innama yusaddiqu qawla al-mar'i ma huwa fa'iluh. Ilmu itu bila tidak engkau amalkan, dia menjadi hujjah alayka, menjadi hujjah yang memberatkanmu. Walam tu'zar bima anta hamilu, kamu membawa ilmu itu tidak bisa menjadi alasan tidak mengamalkan. Oh, saya tahu, lalu ketahui mana buktinya Anda tahu? Ya, kan banyak ketika diperingatkan sebagian, ya kita sendiri sering ketika diingatkan orang, jadi aja religi, aja tentara barisnya. Kan itu bahasa kita kadang-kadang, tahu saya itu katanya. Belum lagi, itulah kadang-kadang bahasa, belum nenekmu lahir, saya sudah tahu itu. Duluan lamuta makan kolak kan itu kan dan sebagainya. Anda anak baru kemarin sore, anak kemarin sore. Itu kan bahasa yang selalu diungkapkan. Nah, tapi enggak berguna, enggak alasan itu enggak ada gunanya. Yang berguna adalah ini buktinya saya tahu. Saya ingatkan kembali kaum muslimin dan muslimat, ketika Allah SWT mengirimkan Adam alaihissalam ke bumi, lalu Allah ingatkan dia, Adam, datang kepadamu hidayah dariku. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, bahasanya bukan siapa yang mengetahui, tidak, tapi siapa yang mengikuti. Kalau mengikuti kan gamblang sekali, kalau berita benarkan berarti mengikut. Tapi kalau dibantah, didebat, uang pendebat taat. Kalau setiap kata disampaikan kepadanya pasti batingkah. Adat apanya, adat gayung basambui, adat gayung basambui, adat kato bajawab. Ndak ada ndak bajawab, dia cerita wak. Orang taat
Bini misalnya, babini tuan-tuan, le bini lain misalnya, tolong ulun ayu tu sayang ni kan, karena le juga sayang kayaknya kan, lah sudah rumah ambil lah sayang ni, mana le onong nyala sudah buat deh, cik ambil tak bisa. So dia secara ilmu fikih dapur kan istilahnya cik ambil oleh apa dia awak suruh je nyoleh. Inyalah tadi lah jangan ayu, laman bosong gole, sudah itu lah mengacau, sudah itu lah latang ke meja. Sudah itu minta. Suruh ambil seorang deh. Leo tu ndak. Woi suami Leo ndak. Dah ada ndak akan menyerang kita. Padahal alasannya jelas dia sudah buatkan. Kok dia nyomulun lah. Coba bayangkan kaum muslimin. Dan Allah kepada kita jauh lebih daripada itu. Lalu disabun dia berita. Nan cahaya borenya. Cici itu tonton sudah apa sampai rumah dan ngaji Ustaz Dasman tadi. Ya, tu kia ke si kaji ngajin cahayanya. Gimana tu? Tak sampai ngajin cahaya dan nengok jago live streamingnya nya. Tak seperti abang paham nya punya. Leo. Tak. Padahal mungkin aja pemahamannya lebih hebat dari awak kan? Bandingkan dengan orang yang mengingkari berita yang datang dari Allah. Allah lebih pandai menjelaskan daripada kita. Tak wangi lah Ta'ala? Tak wangi? Dan sabun keca neko nyongnya. Jadi kaum muslimin yang mendebat, membantah itu bukan hebat. Karena jadi pengikut itu adalah sami'na. Allah yang ajarkan, bukan kitanya. Allah yang ajarkan bahwa yang taat itu adalah bila dikatakan kepadanya sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa dabatna. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, perintah juga seperti itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya hujjahnya saya sudah tahu dah cukup. Yang mencukupkan hujjah kita adalah saya mau. Karena faman tabi'a hudaya. Siapa yang mengikut hidayahku. Bukan siapa yang mengetahui hidayahku. Kalau mengetahui Al-Quran ramai. Bahkan orang-orang non-muslim sendiri kadang-kadang lebih hebat daripada tafsir gila. Pada sebagian kita. Tapi apakah mereka dapat hidayah? Tidak. Berapa banyak orang muslim yang tahu ilmu tentang sesuatu syariat ini, baik yang halal maupun yang haram, tapi dia tidak lakukan walaupun dia tak tahu. Dapat hidayah? Belum. Makanya jangan tersinggung nanti ketika ada yang sudah belajar lama masuk pondok tapi tidak pernah solat di masjid 5 waktu, lalu dikatakan alun dapat hidayah lain, alun dapat nyanda pula marah itu didoakan ya dong. Ya ada artikel anda baca, saya baca ya tentang suatu dakwah di sebuah daerah, lalu dianggap ini apa namanya gerakan transnasional ya. Jadi mereka tidak malu-malu mendoakan supaya kita ini dapat hidayah. Gimana tidak didoakan? Antum tahu betul, antum berilmu betul, sarjana agama betul, tapi kok sama dengan orang yang tidak berilmu? Berarti belum dapat hidayah itu sudah? Belum mengikutinya. Antum tahu tidak bahwa berkhalwat misalnya dengan wanita yang bukan mahram haram? Oh tahu saya itu. Tahu apa aja? Alun dapat hidayah. Alun dapat hidayah kan jelek kan? Belum. Dan makanya wajar kita doakan semoga dapat hidayah. Tersinggung juga rupanya orang kalau didoakan dapat hidayah. Bahwasanya ya jangankan perempuan, laki-laki aja berjoget-joget. Laki-laki aja berjoget, anjak. Hah? Usia? Depan orang ramai, kalau anjak coba joget. Enggak. Antum tahu. Tapi kenapa pakai kopi oji masih tetap berjoget kadang?
apalagi yang perempuan. Oh, tahu kami itu? Tahu, cuman antum belum mengikuti, berarti belum dapat hidayah. Karena hidayah itu bukan diketahui, tapi diikuti. Faman tabi'a hudaya, faman ittaba'a hudaya. Lihat cinta, terjemahan cinta yang dijelaskan oleh Allah langsung ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya sangat mencintaimu. Ya, gimana tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bi abi wa ummi. Siapa yang tidak mencintai Nabi alaihi wasallam? Tidak mungkin tidak mencintai. Sebab jasanya kepada kita lebih dari jasa mak dan ayah kita, lebih dari jasa guru-guru kita, lebih dari jasa siapapun yang pernah berjasa pada kita. Tidak mungkin tidak mencintai. Maka ketika saya berada di rumah bersama anak dan keluarga, kata beliau, saya rindu kepadamu, langsung datang ke tempatmu dan terobati rindu itu. Nah, besok bagaimana kalau kita mati? Engkau tentu masuk surga yang lebih tinggi dengan para nabi. Gimana saya nak bertemu lagi? Ini cinta tak tertahan, kan rindu lagi. Coba lihat bagaimana kaum muslimin dan muslimat. Nabi tak bisa menjawab. Apa pasal? Belum ada berita tentang itu. Nabi tak jawab, diam dia. Sebab apa? Belum ada keputusannya. Maka Nabi tak main kira-kira dia. Awak aja suka main kira-kira. Nabi kalau tak ada ilmunya, dia tunggu dulu. Lalu Allah turunkan. Ini kisah cinta ni dia. Kan kisah cinta ni. Gimana makna cinta? Allah terjemahkan langsung. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul. Allah tidak menyebut lagi siapa yang mencintai Allah dan Rasul, karena kalimat yang harusnya setelah cinta itu adalah taat. Jelas ya? Dia mengadu sebab nuzulnya masalah cinta, ingin bertemu Rasul. Gimana caranya cinta itu? Taat, bukan berlagu cinta. Awak kalau bagian lagu memang semuanya mengasihkan. Kalau lagu, masya Allah, nak pakai kompang, nak pakai rebana, nak pakai sampai pakai jazz, dangdut, koplo dan sebagainya, masya Allah. Macam-macam selawat sekarang. Iya. Tidak, bukan dengan lagu. Walaupun tak dilarang berlagu, kan tak dilarang berlagu dah. Kecuali yang ada yang diharamkan di dalamnya. Tetapi yang paling menunjukkan cinta itu adalah wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat pada Allah dan Rasul. Bukan mengetahui, bukan mengenali, tapi taat lagi yang berbuat. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, mereka lah bersama orang-orang yang diberi nikmat pada mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, was-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, cinta kamu itu, wahai sahabat, akan berbuah nanti bersama para nabi bila kau taat pada Allah dan Rasul. Bukan menyanyi cinta tentang Allah dan Rasul. Allah juga sebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, bila kalian mencintai Allah dan Rasul, ikuti aku. Nabi tak bilang fa'ahibbu, Allah tidak bilang fa'ahibbuni, cintai saya, tidak, tapi ikuti saya. Nah, dan ini beratnya kaum muslimin dan muslimat, berilmu tapi tidak mengikuti ilmu, bertahu hidayah tapi tidak mengikuti hidayah. Maka ilmu saja tidak cukup, mesti diikuti. Onda antum tidak paham. Nah, kalau tidak paham itu memang, ya, kalau sudah bilang tidak paham, memang dulu orang-orang Quraisy bilang juga Nabi tidak paham. Itu kehabisan hujah. Ya, kalau sudah bilang tidak ngerti dirinya, kalau tidak ngerti cerita, kalau wala wangi kan sabu tidak ngerti kan, itu kan, itu bahasa berbantah, bukan bahasa ilmu. Ma'asyiral kiram,
Jadi idzal ilmu lam ta'mal bihi kana hujjatan 'alaika wa lam tu'zar bima anta hamilu. Apabila ilmu tidak diamalkan menjadi hujjah yang memberatkanmu dan kamu mengetahuinya tidak berguna. Fa in kunta qad absarta hadza fa innama, kalau kau sudah tahu ini, maka fa innama yusaddiqu qaulal mar'i ma huwa hamil ma'ahu alimu. Yang menjadi bukti kebenaran dari ilmu seseorang itu adalah apa yang dia amalkan. Apa yang dia amalkan. Bukti ilmu adalah amalan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi ilmu saja mengetahui tidak cukup, mesti mengikuti ilmu. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Abi Tahir Ad-Daqqaq, telah menyampaikan kepada kami hadis ini atau berita ini. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Tahir Ad-Daqqaq Al-Baghdadi wa Abul Qasim Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Husain Al-Jarmi. Qala, keduanya berkata, akhbarana Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Zubair Al-Kufi, telah memberitakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Zubair Al-Kufi. Qala haddatsana Al-Hasan bin Ali ibn Affan Al-Amiri, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali bin Affan Al-Amiri. Qala haddatsana Zaid bin Al-Hubab, telah menyampaikan kepada kami hadis ini Zaid ibn Al-Hubab. Zaid ibn Al-Hubab Al-Basri an Malik ibn Mighwal, dari Malik ibn Mighwal. Qala sami'tu Asy-Sya'bi, saya mendengar Imam Asy-Sya'bi, yaitu Amir ibn Surahil Asy-Sya'bi 150 Hijriah, yaqul, berkata, laitani lam akun alimtu min zal ilmi syai'a, andainya saya tidak mengetahui satu pun ilmu ini. Ya, ini bukan maksudnya beliau tidak mengetahui nilai ilmu, tidak, tapi ternyata beratnya mengamalkan ilmu dan besarnya kutukan bagi yang tidak mengamalkan ilmu itu. Ini artinya membabi at-tashakki, artinya Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, ya, saking beratnya ilmu itu, andainya saya tidak tahu ini, andainya saya tidak tahu. Artinya beban bagi orang yang berilmu itu lebih berat daripada orang yang tidak berilmu. Orang tidak berilmu tidak diamalkan, alasannya jelas tidak tahu. Yang kedua, tidak kewajiban menyampaikan. Sebaliknya, orang yang berilmu mesti mengamalkannya dan mesti mendakwahkannya dan mesti sabar atas segala rintangan yang dihadapi. Sebab siapa yang tahu ilmu lalu dia sembunyikan, maka nanti dikekang dengan api neraka pada hari kiamat. Jadi kalau gitu tidak usah berilmu, tidak juga, mesti berilmu. Sebab ya memang barang berharga itu berat untuk memikulnya. Ya kan, tidak jadi presiden kan boy, ampun jadi presiden atau tidak? Belum, orang nak jadi. Apa sebab? Sebab tinggi, tinggal di istana, kemana-mana dikawal, ya kan? Nama disebut nomor 1. Kalau di Indonesia RI 1 misalnya kan. Kalau jadi raja misalnya Saudi KSA 1 kan itu, dan seterusnya. Siapa tidak ingin nomor 1? Hah? Kades lah, nah coba jadi kades ya, dan tidak berlomba kita, masya Allah. Tapi insya Allah, tapi kampanye insya Allah jujur dan adil insya Allah. Tidak ada saling memburukan, saling mengangkat. Ini yang belum ada nih. Jangan pilih saya sebab saudara saya lebih adon jadi itu. Tidak ada orang ya, adon lah. Kalau lanawo jadi itu insya Allah menang doh. Allah musta'an. Ya, saya saudara saya lebih hebat. Cuman saya nak mencukupkan apa namanya, anggota apa syarat dia, pilihlah dia gitu. Insya Allah banyak milenial. Nah, sebenarnya yang dicari orang prestasi bukan prestis. Alhamdulillah. Makanya kalau ada yang banyak niat jadi wali desa, sejak kini dimulai jangan kampanye. Insya Allah tak pakai kampanye dah. Baguskan akhlaknya, baguskan perhatiannya, suka nolong orang, insya Allah
Banyak pejabat-pejabat yang tanpa harus kampanye mereka dipilih orang. Di Indonesia banyak. Tapi abang tahu ada kampanye enggak dipilih. Ada juga. Sisiok enggak sisiok pemimpin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati, waktu salat sudah masuk, kita azan dulu. Nah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Nomor baca dalam salatul qiyam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan laitani lam akun alimtu min zal ilmi syai'an. Ya, andainya saya tidak mengetahui ilmu, jadi orang jahil itu. Dari sisi ini lebih selamat katanya. Baik, kemudian beliau berkata Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah ibn Aban Ats-Tsa'labi Al-Haythi telah menyampaikan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Aban Ats-Tsa'labi Al-Haythi qala hadatsana Abu Bakar Ahmad ibn Salman An-Najjad telah menyampaikan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Salman An-Najjad qala hadatsana Ahmad ibn Muhammad ibn Shahin telah menyampaikan kepada kami Ahmad ibn Muhammad ibn Shahin qala hadatsana Ibnu Sahal yakni Muhammad ibn Sahal ibn Askar telah menyampaikan kepada kami Ibnu Sahal
yakni Muhammad ibn Sahal bin Askar, qala sami'tu al-Firyabi, dia berkata saya mendengar al-Firyabi yaitu Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi berkata sami'tu Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, saya mendengar Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah yaqul, berkata laitani lam aktubil ilma laitani anju min ilmi kafafan la alayya wala liya. Seandainya saya tidak termasuk yang mencatatkan ilmu, laitani anju min ilmi, seandainya saya selamat dari ilmuku, kafafan tanpa beban, la alayya tidak atasku, wala liya dan tidak untukku. Artinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam As-Sufyan Ats-Tsauri di sini juga mengeluhkan beratnya beban membawa ilmu itu. Beratnya beban membawa ilmu itu. Kenapa? Karena mereka menyadari betapa besarnya amanah ilmu itu. Besarnya amanah ilmu. Karena kalau tidak diamalkan dan tidak didakwakan, maka dia menjadi sesuatu yang memberatkan. Makanya beliau, andainya saya selamat. Yang kedua, ilmu itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika orang melihat kita berilmu, tentu segala masalah pasti ditanyakan ke kita. Kalau tidak amanah, kita misalnya takut mengatakan tidak tahu, dan ini juga berat bagi orang berilmu. Yang kedua, kalau kita berani mengatakan tidak berilmu, juga akan kadang-kadang yang tidak paham, dah capek untuk ilmu, tak juga tahu ini masalah, katanya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini andainya saya selamat dari ilmu ini, kata Imam Ats-Tsauri rahimahullah. Kemudian Al-Khatib melanjutkan, akhbarana Abu Al-Qasim Talha ibn Ali bin Saqar Al-Kattani, telah memberitakan kepada kami Abu Al-Qasim Talha bin Ali bin Saqar Al-Kattani, qala akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Abdullah ibn Ibrahim Asy-Syafi'i, telah menyampaikan berita kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Asy-Syafi'i, sahibul kitab Al-Ghilaniyat, qala hadatsana Abu Isa Musa bin Harun At-Tusi, telah menceritakan kepada kami Abu Isa Musa bin Harun At-Tusi, qala hadatsana Abu Ma'mar, telah menyampaikan kepada kami Abu Ma'mar, qala sami'tu Ibnu Uyainah yaqul, saya mendengar Ibnu Uyainah yaitu Sufyan Ibnu Uyainah berkata, al-ilmu illam yanfa'ka dharrak, ilmu itu kalau tak bermanfaat bagimu mendatangkan mudarat. Artinya bila diamalkan bermanfaat, bila tidak diamalkan mendatangkan mudarat. Bila diamalkan banyak manfaatnya, tapi bila tidak diamalkan dia justru menjadi mudarat bagi kita. Qultu, saya tanyakan, kata Abu Ma'mar, yakni illam yanfa'hu bi ay ya'mala bihi darrahu bi kaunihi hujjatan alaihi. Maknanya adalah bila tidak bermanfaat dengan diamalkannya, maka dia mendatangkan mudarat karena menjadi hujjah memberatkannya, menjadi hujjah yang memberatkannya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Kemudian Imam Al-Khatib melanjutkan, akhbarana Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Muhammad At-Tamimi, telah menceritakan kepada kami Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Muhammad At-Tamimi, qal, dia berkata, akhbarana Abu Bakar Ahmad bin Ja'far bin Hamdan ibn Malik Al-Qati'i, dia berkata, haddatsana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Hanbal yang sudah sebutkan sebelumnya, qala haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku bapakku, qala haddatsana Abu Rabi', telah menyampaikan kepada kami Abu Rabi', yakni Amr ibn Sulaiman, Amr ibn Sulaiman. Qala haddatsani Abu Al-Ashhab, telah menyampaikan kepadaku Abu Al-Ashhab an Muhammad ibn Wasi', dari Muhammad ibn Wasi', salah seorang ulama tabi'in,
Yang zuhud, qala Luqmanu libnih, berkata Luqman kepada anaknya, yakni Luqmanul Hakim, yang kisahnya disebutkan dalam surat Luqman dalam Al-Quran Al-Karim. Ya bunayya, wahai anakku, la tata'allam ma la ta'lam, jangan kamu belajar apa yang tidak kamu ketahui dulu, hatta ta'mala bima ta'lam, sampai kamu mengamalkan apa yang sudah kamu ketahui. Artinya tidak usah tambah ilmu dulu sebelum diamalkan. Dan ini dalam manhajnya dulu para sahabat, seperti yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kunna nata'allamu asyra ayatin, kami dulu belajar 10 ayat, la natajawazuhunna, tidak kami lewati, hatta nata'allama minhal ilma wal amal, kami tidak melewati 10 ayat sampai kami tahu bagaimana ilmunya dan mengamalkannya. Inilah manhaj ya yang dilakukan oleh para sahabat, para as-salaf itu. Mereka ilmunya memang harus berbuah amal. Itulah lebih kurang. Makanya Luqmanul Hakim menasihati anaknya, Ananda, jangan belajar ilmu yang belum kamu ketahui sebelum mengamalkan apa yang sudah kamu ketahui. Ini juga peringatan kan, bahwasanya menambah ilmu saja itu tidak cukup. Nah, inilah kaum muslimin pentingnya kurikulum yang mengajarkan anak-anak kita mengamalkan ilmu. Sebab kita subhanallah sering kita belajar ya di di sekolah atau di institusi kadang Islam, tetapi tidak ada prakteknya. Misalnya yang paling masjid tidak ada gitu. Di mana anak-anak sholat? Ada pula anak-anak disuruh sholat, pembimbingnya tidak, pembina tidak sholat. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya dia yang kecil-kecil ini sholat jamaah, tapi pas sudah jadi pembina asrama dia tidak sholat jamaah. Akhirnya secara begini terus. Jadi anak-anak kelas 1, kelas 2 itu dihalau ke masjid. Nanti pas kelas 7 tidak ke masjid. Nanti yang kemarin kena suruh ke masjid itu sudah kelas 7 tidak pula ke masjid. Alasannya apa? Jadi pengawas. Jadi semua satu angkatan jadi pengawas semuanya. Allah musta'an. Akhirnya pulangnya apa? Setelah tamat yang tersisa tidak ke masjidnya. Apalagi kalau sudah kuliah nanti. Nah, pandai beralasan lagi. Talabul ilmi faridatun katanya. Menuntut ilmu itu fardu. Taib, salat jamaah sunnatun muakkadah. Sunat muakkad. Bila bertembung antara menuntut ilmu yang wajib dengan salat jamaah yang sunat, oleh sebab itu didahulukan menuntut ilmu. Sehingga selama menuntut ilmu, bahkan selama jadi dosen atau jadi guru, tak pernah sholat jemaah. Apa sebab? Dia melaksanakan yang wajib. Allah musta'an. Ini adalah pemahaman yang keliru, pincang. Karena apa? Lebih dengan rasa-rasa. Apa sebab rasa-rasa? Nabi yang dulu tahu, yang mengatakan talabul ilmi faridatun itu, pernah tidak beliau meninggalkan solat jemaah gara-gara ngajar? Ada? Nah, ada. Berarti awak salah paham terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Nyambung kaji tadi. Lah kelas 7 ndak kamu usahaji. Tiba kuliah dapat dosen yang lebih hebat itu pandai memberikan alasan untuk tidak solat berjamaah. Apa sebab? Salat berjamaah sunat nyongnya. Kalau menuntut ilmu wajib. Oleh sebab itu tidak mungkin tinggal yang wajib gara-gara yang sunat. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, inilah masalahnya ketika ilmu tidak diamalkan. Tambah terus, tetapi tidak ada menghasilkan. Oleh sebab itu maka ke depan, dan alhamdulillah sudah banyak yang memulai, bahwa amalan ilmu itu harus sejalan dengan menghasilkannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT.
Wallahu ta'ala alam. Jadi oleh sebab itu, maka Luqman sekarang menasihati anaknya, jangan tambah ilmumu sebelum kau amalkan apa yang sudah kamu ketahui. Maka sampai di sini kajian kita malam ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang dengan izin ilahi Rabbi. Iya, jadi dia apa kadang ini lah mak lahir batin waktu Idul Fitri. Iya, kalau di Melayu kan macam itu kabar kita. Tapi lah bangun Maya cunya. Ada kabarnya kalau di sebagian daerah di kampung-kampung tuh. Jadi kalau apa pas kajo lah jalan ke rumah saudara tuh hari raya kan, mak sih, mak lahir batin nih. Ada sabun enggak sabun daerah. Nah, jadi ketika diminta mana hutang potong, tapi lah dimaafkan potong hayayunya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hutang itu masalahnya berat sekali. Bahkan orang yang mati syahid yang masuk surga tanpa hisab, tapi kalau hutang menjadi penghambat. Oleh sebab itu jangan diambil ringan masalah ini, dan masalahnya berat. Allah musta'an. Itu al-ghur, yaitu yang bercahaya, ya, al-mayamin jama maimun, yang diberkahi. Jadi mereka orang-orang yang bercahaya dan diberkahi. Nah, harta warisan bagian uang. Jadi tak boleh sama tadinya. Nah, kaum muslimin, ini ada hal yang kadang-kadang masya Allah tuh, awak kalau sempat ayah berwasiat, kalau ayah meninggal, ya tolong buat ikon, itu pakai cotak dia melaksanakan. Padahal warisan itu wasiat Allah Ta'ala. Mana tinggi wasiat Allah pada wasiat orang tua? Wasiat Allah. Coba di awal ayat, yusikumullah, Allah berwasiat kepada kamu, ya kan ini? Yusikumullah fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayin. Laki-laki dapat 2 bagian yang didapat oleh anak perempuan, sampai seterusnya. Kemudian di ujung ayat Allah tutup lagi dengan wasiyatan minallah. Ini benar-benar wasiat dari Allah. Kalau wasiat bini, wasiat laki, masya Allah masih koke dia melaksanakannya. Tapi pas wasiat Allah subhanahu wa ta'ala, wasiat Nabi SAW, apa nomor? Enggak lah, mati gitu ya. Alun lamu batun kekubuan laba bagi haroto. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tu nyalang bilo lele. Nya kan buat balik lele ayar. Balik lele. Kan dak ada. Justru ketika dibagi lebih cepat, lebih menyelesaikannya. Lebih menyelesaikan. Kalau lah lewat air lah bayar menyinggung kadang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kadang-kadang itulah banyak yang tersinggung karena hartanya dibagi, ya. Ini kadang tahu lah ada ayah gini. Jadi bagi cok nang harta nya. Kan ada juga sebagian. Atau bagilah semua banyak. Tidak ada. Kalau nak bagi semua banyak sebelum mati. Kalau dah mati tidak ada hak pemilik lagi untuk membagi. Jadi kalau nak membagi sebelum mati, kuat wasiat, kuat ada PT 30 miliar, sepertiga 10 miliar tu masjid raya. Kan apa ya? Boleh mana? Musajilah kene 4 contoh. Jadi kaum muslimin dan muslimat, 10 miliar misalnya wasiatkan. 20 tu bagian kalian ikut perintah Allah Taala. Kalau nak bagi sebelum, atau nak bagi sama anak sama rata sebelum meninggal. Tak kan waktu kan meninggal, bukan itu maksudnya. Sewaktu sedang sehat-sehatnya, punya kebun 40 hektar misalnya, anak 2 tino 2 jantan. Nak jen ndak lewo dan membiar adik kalian tino kalian 5 hektar sudah mati, kini wak bagi semua banyak. Ya, wang 10, kau 10. Boleh? Boleh, bahkan wajib seperti itu, harus adil.
bagian hibah. Tinggal tak? Tapi anak dah punya mah. Payahlah bawa rumah sudah. Kalau itu tinggal tu awak tinggal 2 hektar tawa. Berarti anak kesondon tak boleh jasur. Nyapur takut tuntun ke anak tuntun. Kaum muslimin maksud, ternyata memang harta banyak itu tidak membantu anak jadi baik rupanya. Oleh sebab itu cak labi piti tu membantu anak daripada cai piti anak tak terbantu. Pahamnya? Cak labi piti tu membantu anak daripada banyak piti anak tak terbantu. Jalan Maka tuan-tuan kalau anak mau hafal Quran, ya, mau hafal Quran lapenya hafal Quran, dia ganggulah. Jen buka sawit jen buat dulu leh. Cak nak pandai CPT, Imam Bukhari nak pandai nak CPT dulu. Nonton PT nak tentu era. Mana tu ke 10 atau 10 dinar, mana 1 dinar tak berena. Tapi masya-Allah namanya luar biasa. Ini kadang tak pandai kojor suaranya. Ya kalau nyole berilmu nak tidak pandai kojor. Insya-Allah. Tapi ilmu yang diamalkan. Ini masalahnya banyak ilmu tapi tak diamalkan. Kalau lah berilmu diamalkan, termasuk nanti ilmunya tolong ayah jawab kan ada dalam ilmu tu. Tapi kalau tak biasa diamalkan, itu payahnya. Makanya cari lembaga, cari institusi atau pengajian yang berbuah amal, bukan membanggakan prestasi hafalan saja, tapi harus membuahkan amal. Harus seperti itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Betul ya? Ya. Jadi tak apa tu? Allah okey lah. Al-ghur itu jamak agar. Agar itu adalah yang bercahaya, yang bersinar, yang berseri-seri. Al-mayamin jamak maimun. Maimun itu yang diinginkan, yang diberkahi, yang sesuatu yang diinginkan, dihormati. Ada tu? Alun jole. Al-ghur jamak agar. Ya. Naam. Ada? Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.